Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin wal muslimat, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Usahakan janganlah kamu meninggalkan dunia kecuali sudah benar-benar menjadi orang muslim sejati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang mulia, dengan melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, salah satu cara kita bersyukur kepada Allah banyak melafazkan kalimat alhamdulillah. Sedikit diberi oleh Allah, alhamdulillah. Banyak kita terima dari Allah, alhamdulillah. Kalau tidak diagih dari Allah, apa? Alhamdulillah juga. Kenapa? Mungkin hari ini kita tidak diberi, kemarin kan banyak kita diberi oleh Allah. Hidup ini saja kita sudah bersyukur. Hidup menjadi pribadi bertakwa, semestinya kita bersyukur. Karena orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak beriman, katakanlah mereka yang kafir atau non-muslim, apa kata mereka nanti di akhirat? Wa yaqulul kafir, berkata orang-orang kafir nanti di akhirat, ya laitani kuntu turaba. Maibo. Hai sekiranya dahulu aku menjadi tanah saja, baralah karancaan doa. Badik jadi hurang saya ambo dulu aja. Kok jadi tanah saya ambo dulu rancak mana aja. Atau menjadi hewan melata saja aku. Badik jadi hurang, manyasanya jadi hurang bu. Ancak jadi orang-orang saya dan dulu lego je. Dak akan azab ni. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, syukurilah bahwa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar dan lurus. Itu Allah yang membimbing. Bapak ibu-ibu yang hadir ke masjid hari kini, kodek karena hidayah Allah. Ya dah nak. Kalau satu orang 5 suku dan hadir gini. Anda sadunya orang kampung kunan hadir ke rumah Allah dah bu.
kita hadir. Kenapa? Allah yang beri petunjuk. May yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang mendapat hidayah, itulah Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan siapa orang yang sesat, merekalah orang yang merugi kehidupannya, baik dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kaum muslimin kita selalu bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, selalulah Engkau beri petunjuk kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, dialah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang telah mendapat kenikmatan surga hari ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Yang kedua was-siddiqin, orang-orang yang jujur lagi benar. Nyo ada orang nan jujur bu, tapi tidak benar. Yang dikehendaki oleh Allah jujur benar. Contohnya Ustaz, orang yang jujur tapi tidak benar. Bakat tintin kawan memburuan orang sebelah bu. Setengah jam nyoburuannya. Tahu ndak etek si anu tu mongko-mongko. Kiranya orang yang diburuan tu bu menciliangnya di rumahnya tu. Tahu bu menciliang? Mencigo. Lah pai orang nak memburuk-buruan tadi nyotamuinya wak. Tek-tek mari lo je. Kecik si anu ketek ceko tu. Ketek harus jujur ke dana je. Ya dan jujur, ndak duto-duto kan, ndak menambah-nambah kan aja. Mangko-mangko cenyo tadi tuanya ndak dona nelok wak dinyo loj. Yo betul cenyo iyonya. Yo jujur tek, jujur dan tu mengecek anak je. Kira-kira bu jujur ibu lai benar tidak? Tak benar itu. Bang kau tak benar pak? Memang awak jujur, tapi kejujuran yang seperti itu madu domba awak jadinya. Maka tidak semua jujur itu benar. Cuma caranya, disitulah letaknya dusta yang tidak berdosa. Kecik sianu tadi tanya, dado donya kami membahas anonya, membahas lado sontakonya. Barang lado sekilo betangnya. Mahal lado kan itu. Lado ni siapa? Yo anak itu lain tak duto tu dah, indah adanya. Betul yo duto pak. Mengingat menimbang jangan sampai meruncing permusuhan dua orang ini. Itulah jujur yang benar. Was-siddiqin. Kemudian orang yang benar, yang siddiqin itu yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Al-Quran, as-sunnahnya, tak ada nanawa ingkari kecuali memang sunnah yang falsu. Kalau memang hadis itu sahih, tak perlu kita ragukan. Lengkap Bapak Ibu dengan sanadnya, bagus perawinya, ada kitabnya. Anda boleh awak raguannya. Walaupun yang disampaikan Al-Quran dan hadis itu mungkin tak masuk ke dalam logika, karena memang tak semuanya yang harus dilogikakan. Bagi contoh Pak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa jembatan Siratal Mustaqim itu adakum minas sya'rah, lebih halus dari rambut, wa ahadum minas saifi,
dan lebih tajam dari mata pedang yang paling tajam. Kira-kira ba ibu ke manitihnya besok dah. Sedangkan titian di dunia sekadang tonggak dia beri orang lain dan pergi jatuh aja wak. Ya bu, gamang je wak, gamang. Mangko-mangko wak menitih jambatan dan sekadang itu. Aku jambatannya kecil Nabi adakum minas sya'rah, lebih halus dari rambut. Wa ahadum minas saifi, lebih tajam dari mata pedang. Cubalah Pak masukkan ke logika tu. Ali masuk logika awak tu. Bahasa bananya zalim Allah kawak kawak. Kan itu. Disuruh awak meniti itu tentu nak masuk dia ke bawah tu. Pak Ibu, makanya hadis ada namanya tafsir hadis. Al-Quran harus ditafsirkan, kemudian baru ditarik kesimpulan sesudah itu. Ternyata kata Nabi, sahabat menanyakan, wahai ya Rasulullah, laikado keselamat kami itu, sahaluh itu jembatan, satajam tu ya Rasul. Kecik Nabi, kita melewatinya tidak jauh sawawak do. Dengan apa? Dengan amalan hari ini. Allah selamatkan kita melalui amalan kita masing-masing. Nah, itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi siddiqun atau siddiqin, orang yang telah mendapatkan kenikmatan bak seperti kenikmatan dalam surga. Di mana? Di alam barzah. Kedua, jalan siapa lagi yang kita minta kepada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, itu wasyuhada, jalan yang ditempuh oleh orang-orang mati syahid. Mereka mendapat kenikmatan di alam barzakh bak seperti kenikmatan surga. Seterusnya Bapak dan Ibu, wassalihina, jalan hamba-hamba Allah yang salih, para aulia, ikonan kawat cari sebelum kematian. Jadikan diri kita sebelum mati menjadi muslim sejati, menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya. Bapak Ibu yang terhormat, dan salawat dan salam untuk roh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sihat Ibu? Kuna nadir ke orang nan cerah-cerah si wajah nampak ni. Lah bantuk-bantuk wajah orang masuk serugo saya nampak. Ya Pak. Ya liarok masuk serugo bu. Kalau ndak ro nak diagih Allah. Oh apa-apa aku ialah bentuk serugo Firdaus saya nampak. Orang-orang elok itu tu. Ya memang itu yang kita cari Pak Ibu. Ya, itu yang kita cari. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, dan hendak khawatirlah kamu akan suatu hari di mana pada hari tersebut ibu bapakmu, kata Allah, tak akan bisa menolongmu, melapangkan kesulitanmu sedikit pun. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Sebaliknya, anak pun tak bisa melapangkan orang tuanya. Dan kangku datuk ke melapangan awak lebu, ibu bapa awak sendiri tidak bisa. Dan kekamanakan melapangan awak lepak anak sendiri tak diizinkan oleh Allah. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti. Allah janji tak akan pernah mungkir. Tapi kalau manusia janji, yo,
Yo mukia manusia ko banyak janji. Pilih lambo bu, pilih lambo pak. Bisu ko ha. Anang koha tu le tibo yo gini le bu. Oh nak nyindi pak tu kan kenyataan. Ini siapa je bu le? Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti tidak akan pernah dia ingkari. Sehingga apa kata orang nanti sudah sampai di dalam surga? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lalaki baju kebesaran sarugo, galang lalaki bu, badak tabai ibu ko ha. Papa itu lo lalaki lo. Baju dari sutra, ibu itu lo. Kecewa alhamdulillah. Dia nyo samparonon dia Allah janjinyo, yo nak waduto Allah dia Allah alhamdulillah. Itu saya tak bawa pak. Satu tiba di surga nanti. Oleh sebab itu kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kamu terlalu menghiraukan kehidupan dunia ini. Jan panuh banati wak je dunia ka. Jan dunia segabah, siang dunia, malam dunia. Siang cari piti, malam mahabihan piti. Kan ada orang untuk itu pak. Bilanya malam mabian piti. Siang cari piti, malam mabian di lapau. Mengaruh. Ya wakwa wagainya bu. Mabadomino wagai. Ya nak. Kadang-kadang ibu-ibu kan ada lah macam itu. Badanya. Ya kalah sekali ko balainya. Astagfirullah. Cik mi ke bini. Apa adanya? Alai menang dia. Alhamdulillah. Kalau menang alhamdulillah je pak. Judi itu adalah dosa besar. Bapak ibu-ibu yang memuliakan. Kaji awak pada subuh hari kini. Irui lalu bu, irui lalu. Mencari ibu minum tu nak minum lah bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa pak? Ada 3 golongan besar manusia menurut Islam. Itu judulnya. Yang pertama, manusia itu dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan oleh Allah al-kafiruna, orang kafir. Kalau diaduan orang Islam, wak sadonya pak nak ada kafir je. Tapi kalau adanya sikon non muslim je lah ya. Non muslim, tidak muslim. Kalau diterjemahkan ke bahasa awak bu, non muslim itu artinya dia tidak orang yang selamat. Tak selamat dari mana? Tak selamat dari neraka. Itu terjemahannya. Kalau kafir, terjemahannya orang yang masih tertutup pintu hatinya. Kira-kira bu, kalau awak terjemahan bantu itu, mana rancak tu? Kafir atau non muslim? Rancak kafir ya pak, daripada non muslim. Kalau kafir, orang yang masih tertutup pintu hatinya untuk beriman, masih tertutup. Ada kesempatan tutup itu terbuka. Ya kan? Tapi kalau non-muslim, non itu tidak. Muslim itu artinya orang yang selamat. Orang yang tidak selamat dari siksa neraka.
Tapi nyo dak tentu dia marabu nyo dikecen kapi. Kadang tinggi dikecen non muslim. Ancak kapi itu. Orang yang masih tertutup pintu hatinya untuk beriman. Kalau lah terbuka nantinya beriman tu. Berapa banyaknya orang yang mu'alaf ya Pak? Jadi orang kafir, orang yang masih tertutup pintu hatinya untuk beriman. So Allah katakan asa ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sangat boleh jadi kata Allah melalui taubat nasuha itu Allah menutup dosa-dosa orang itu. Jadi orang yang bertaubat tu Pak yukaffira ankum, Allah menutup dosa-dosanya. Serupa ko kini galih po. Tumbuh tutup. Masih ada air dalam po? Masih, tapi lama tutup. Ya. Kalau seandainya orang itu kembali berbuat dosa yang sama setelah bertaubat, tutupnya saya buka lagi kata Allah. Jadi orang yang bertaubat kalau balik ke dosa itu Pak, dibuka balik penutupnya di Allah. Tapi kalau sampai kematiannya dia tetap mempertahankan taubatnya itu, Allah akan mengampuni dia menjelang kematian dan sampai ke akhirat. Kalaulah ditutup sampai mati dosanya itu apa dan ibu, karenanya memang taubatan nasuha, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan dia ke dalam surga. Yang di bawah surga itu nanti ada sungai-sungai yang mengalir. Airnya jernih, ikannya jinak. Jadi karaju awak dalam sarugo tu nanti ibu-ibu menggaya se dalam sarugo. Mengganti baju na rancak-rancak sudah pakai itu bosan awak ganti. Pakai warna pink ke ibu-ibu, sudah tu warna putih lo, sudah tu warna hijau lo. Galang ame, pasai lo jo ame intan berlian lo awak pakai ni. Pasai jo sepatu tinggi tu mi, sepatu nandak batu mi saya awak pakai ni. Menggaya sisnan. Apa-apa itu? Adalah jamaah tanya kamu. Barakah kadangnya musaji dibuat di Allah masuk di dalam surganya. Apa je mau? Nak ada musaji sinan lain. Amaku cari-carilah masjid di dunia aku. Di surga tidak ada masjid. Orang tidak akan salat lagi selama-lamanya. Orang tidak akan berzikir lagi. Orang tidak akan baca Quran lagi. Orang di situ nak kau bersedekah le Pak. Maka tidak ada orang bersedekah, orang bangsa tidak ada sini lain. Siapa sedekah? Tak ada. Itu mengajak you bersenang-senang selama-lamanya. Tak akan pernah bosan. Sapuih-puihnya makan bu, tak akan pernah bosan. Tapi kalau di dunia aku apa-apa ibu-ibu ya. Dan lamaknya kopi susu tu Pak, yo sekali itu cubalah seteko Pak minum tu. Dah lama itu. Kalau di surga nanti seteko minum Pak, tak mau pasai. Ya lama aja sekali itu dia. Cubalah saya cerik tu lagi. Minum lepas serang kuanya. Tak lama ni. Di akhirat nanti dalam surga. Semakin dimakan semakin lama. Cuma biko barantinya bu adolah yang paling lama sudah itu. Rasul-rasul kayu batukar loh. Lah cendo itu mau menyampaikan serugo ke bapak dan ibu, ndak nak Cina ni bu masuk serugo tidak pandai malah. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, orang kafir itu orang yang Allah masih menutup hatinya untuk beriman kepada Allah. Ustaz, apa hak orang kafir itu yang dicabut oleh Islam selama dia kafir? Kalau Pak,
Selama orang kafir masih dalam kekafiran, ada yang dicabut oleh Islam hak mereka. Apa hak orang kafir dicabut oleh Islam? Pertama, Bapak Ibu, orang kafir itu tidak bisa mewarisi harta orang Islam. Anak pertama, Bu. Orang kafir, kalau umat Islam nalah kafir, murtad namanya. Kan dia kafir itu. Tidak ada lagi hak mereka untuk mewarisi warisan ibu bapaknya. Iko ado lo dosa na awak dirantau pak murtad, dia keluar dari Islam. Terang adanya meninggal pak mandinya, Bu. Baliknya ke kampung halaman. Manyo hak rengkak. Ada tua mak japak tu kan ada lo hak den tu sekian persennya. Manyo hak den jawab tu majunya. Bacaan hadis kayaknya Islam sudah tidak ada lagi memberikan warisan kepada orang kafir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, sepakat 4 mazhab bahwa orang kafir tidak dapat lagi warisan dari orang muslim. Sebaliknya orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir. Nyo kedua-duanya, Bu. Aratua ndak boleh diwariskan kainyo, aratunya jangan bu minta alo. Nyo kadang-kadang orang awak kan kelamak dia awak aja. Punya awak ada bagian, punya orang awak aku lepek dia awak. Kalau dia teh namu warisan Bapak Ibu, nyagian kawa aku kecik winyinya. Udah yo meninggal, yo punya warisan iko Aku ibu kami masuk alo ke warisan udahnya. Haram Bapak Ibu menerima warisan. Tapi kalau hibah boleh Pak. Pemberian saja boleh. Nyagiahnya awak boleh. Orang kafir itu beragiah ke ibu boleh tak Bu nerima? Bu, ko misalnya awak ketahuan je nyo, nak berlangganan je nyo. Nyo kok menjual alat listrik, nak awak cok mali ke nyo. Sudah tu nyo tu terletak kerupuk, letak lobak wan di kadainya tu. Apa mahnya? Anak kapak balinya, mau kau menukar lampu musajid ambonya, lampu ko aman pak je. Cari nak wahnya. Makanlah kau kerupuk banyak. Boleh nak pak satu makan kerupuk nan nyo punya tu. Boleh? Boleh tak? Makanlah kerupuk nak mana? Ada bawan, makanlah bawan kau banyak. Makan. Ibu dan bapa yang saya muliakan. Apa kata Nabi? La yarisul muslimul kafirah. Tidak ada lagi mewarisi. Ya, tidak boleh mewariskan orang muslim terhadap orang kafir. Kalau murtad keluar dari Islam, tidak ada lagi hak waris bagi mereka. Wala yarisul kafiral muslima. Tidak ada lagi hak waris terhadap orang kafir kepada orang Islam. Jadi bu minta lo hak waris kayaknya. Kalau udah awak tu, kalau kakak awak tu, kalau adik awak tu lah keluar dari Islam. Tak ada lagi. Putus hak waris. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang sudah keluar dari Islam yang dinamakan kafir, dicabut haknya oleh Islam, nikahnya langsung batal tanpa mengucapkan kalimat talak. Kalimat cerai. Laki-laki lah keluar alam murtadnya bu, nyo sama-sama Islam nikahnya dulu kuat. Alam murtad dan laki-laki ko bu, nikah langsung batal tanpa mengucapkan kalimat cerai. Weden dak ada mengucapkan kalimat cerai ke bini den doanya. Tapi nanapakkanlah keluar dari Islam. Keluar dari Islam itulah yang membuat cerai batal. Pernikahan batal. Atau nombor usi itu keluar dari Islam, batal langsung pernikahan. Tak perlu awak mengucapkan kalimat talak Pak. Langsung cerai Pak. Langsung nikah itu pasang.
Oh, tu ada ulama. Macik ustaz, dah ada nikah lintas agama tu sah no. Itu ndak ulama tu bu. Itu jaringan Islam liberal. Hati-hati Pak Ibu. Kau suruh dia pergi kajian aja itu, boleh sah nikah orang kafir dengan orang muslim tanpa dia diislamkan. Itu bukan pendapatnya empat imam mazhab. Onyo dulu dalilnya Ustaz, betul. Kerana Nabi membolehkan ahli kitab menikahi, atau nikah dengan orang Islam. Tu ahli kitab. Ahli kitab tu siapa? Orang yang mengimani, yang melakukan kitab yang asli dahulu. Sekarang tidak ada lagi yang kitab asli itu. Maka kalau tidak ada kitab yang asli itu kecuali Al-Quran, kitab Injil yang asli tak ada, Taurat yang asli tak ada lagi, maka pengikutnya pun tidak asli lagi. Karena sudah dirubah. Anda donan ahli kitab tu lihat. Nah, ibu, jadi kau ada lo di siku kau pasangan suami isteri, kau mengontrak rumah, kau ngau, anak laki-lakinya dah Islam dah, nampak dosinya Muslimnya baru. Tanyalah capek pak, mempabian orang berzina pak di kampung. Ini kan Islam nampak dosi Ustaz. Anak laki-laki pak. Anak laki-laki yang dah Islam dah, dia tidak sah pernikahannya menurut Islam. Kalau tidak sah pernikahan baru. Itu dia. Hati-hati bapak ibu. Wunyo kan ada surat nikahnya tu Ustaz. Aku surat nikah kami cari ada. Tak masalah surat nikah tu. Ya. Masalahnya apa? Nikahnya sudah batal. Kadang-kadang kita umat Islam pak. Habis kadang-kadang dek masalah karatih saya. Yang larian nak gadi awak bu sekian bulan nak pulang-pulang. Tu yang pulang kasi kau waliaknya kecen. Papa kami lah nikah. Kau buktinya surat nikah kami lah doa. Oh yo. Yalah nikah. Lah do surat nikah. Sianan tukang nikah pak. Laisah nikah kalau nak do wali. Tu wali mana? Wali tanya, wali siapa nikah? Ada yang sewa orang pak. Laisah nikah do. Asal nikah. Itulah nan istilahnya nikah lari itu Pak Ibu. Kawin lari kan itu. Nikah di bawah tangan. Ada lo nikah di bawah tangan. Tidak sah. Kalau ada nak bantu itu Pak Ibu, barasian capek Bu. Barasian capek Pak. Pulangnya cokok ulang nikah balik aja Pak. Daftarkan ke kantor KUA. Tak berlaku ikut dia kodanya. Ulang nikah. Kalau tidak, dia berzina seumur hidupnya. Nanti kita kaji itu. Jadi orang kafir itu kalau dahulu dia Islam, sekarang dia pindah agama, mau ke mana dia selain dari Islam, langsung pasah nikahnya, batal nikahnya. Kedua dah. Yang ketiga, orang kafir itu dicabut oleh Islam hak mereka untuk menerima doa yang baik dari kita umat Islam. Tak ada doa-doa yang baik untuk mereka Pak. Ikut orang kafir mati bu baca lo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah tu bu. Salah tu. Perlu ke buat macam inna lillahi tu bu. Ya. Apa perlu tu Pak? Kalau berjumpa dengan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kamu mengucapkan kepada Yahudi dan Nasrani itu dengan kalimat salam.
kalau berjumpa dengan mereka. Fa idza laqaitum ahadahum fit tariqin fattarruhu ila adyaqi. Bagaimana kalau mereka yang dahuluan, Pak? Orang kafir gini kan pandai lah nyawa macam itu. Dia kata kasari mana lah dia buat tu dah. Pak Ji je. Yo je. Assalamualaikum je. Apa kira? Aku nak galak saya lah Pak, galak saya lah. Tak perlu jauh-jauh. Berdosa lu anda jauh Ustaz. Tak. Dijawab mangkuk ke berdosa Pak. Boleh aja menjawab Ustaz, boleh Pak. Dengan apa? Wa'alaikum. Jangan disambungannya wa'alaikumussalam. Assalamualaikum Pak. Wa'alaikum je. Pak kau nak Pak sampaikan ke salamnya. Tu adalah kerja tu ya betul. Kan tu apa je lah. Ya ku adalah nya santianya kan. Nya kalau bergaul je Pak kadang lama lah nya assalamualaikum. Cukup kita jawab wa'alaikum saja. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya Ustaz? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi." Kalau mereka yang duluan mengucapkan salam kepadamu, kata Nabi, faqulu, maka jawab oleh kamu wa alaikum. Nabi katakan, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi tidak ada lagi hak mereka untuk didoakan kepada Allah dengan doa kebaikan. Tapi tidak boleh lawak mendoakan keburukan kenyo kalau nyo tidak masalah. Lalu orang kafir ziko Pak. Nyo membawa gerentongan ada jawabnya. Nang kajangkang lah masuk durah pajarannya orang kafir. Tak boleh itu dah. Doa untuk mereka kata Nabi adalah doa hidayah. Nampak dah lalu dia orang kau elok bang sangai tapi sayangnya ndak Islam. Ya Allah ya Rabb, berilah hidayah hatinya ya Allah. Mudah-mudahan di akhir-akhir hayatnya nanti ya Allah masuk dia beriman kepada Engkau ya Allah, masuk Islam dia. Itu boleh awak doaan Pak. Iya. Kalau lah masuknya ke dalam Islam, sudah ruak itu. Baru doa dengan doa kebaikan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Kemudian, orang kafir itu dicabut hak mereka oleh Islam. Tidak ada lagi bagi mereka hak wali terhadap anaknya. Anaknya Islam Pak, apaknya lah murtad. Nikah nak gadi ya kau. Jadi telefon apa itu leh. Kau nak nikah kau nya, siapa nak jadi walinya, walilah. Tak ada cerita dah kau. Dicabut oleh Islam hak kewaliannya. Tak ada lagi. Lah, ibu bapa, kafir kau tak bagi dua bu. Yang pertama Pak namanya kafir harabi. Orang kafir yang memerangi umat Islam. Itu halal darah itu. Halal bagaimana? Faktulu. Bunuh oleh kamu di mana kamu menjumpai mereka. Itu kafir harabi Pak. Saya contohnya gini tu. Kalau tiba siko kat Balimu, ada pengawalnya berampiknya seorangnya. Apa jalan-jalan Benyamin tanya di Sungai Puah. Kau apa? Sah lah dia Pak. Kaluan lah dia pendabiah jawi kurban tu. Gorok sili siko. Tapi nak kamu mungkin. Nak kamu aja kembali itu Pak. Kau kan andai-andai Pak. Berdosa Pak Ibu? Nak berdosa. Karenanya harabi. Dia orang kafir yang memerangi umat Islam. Halal darah. Tapi kalau kafir zimmi, Ustaz, orang kafir zimmi, yang kedua kafir zimmi, itu tidak boleh kita mengganggu mereka kalau mereka tak ganggu kita. Siapa yang mengganggu, menyakiti orang kafir zimmi, kata Nabi, sama dengan menyakiti aku Muhammad.
Jadi nyo keluar kampung dia kampung lah nyo mengalir di siku pak nyo ndak mengganggu awak ndak biasalah. Jangan buk ganggu-ganggu lo nyo. Aku adu orang awak ko nan apa. Ba hutang lo ke kawannya. Jangan hutang ke orang tu nya. Ya, hutang tu banyak ndak ada bayi-bayi hutang ke nyo deh. Kurang kapi ko ndak ba ayo deh. Arato itu minta wa age wa ambil deh. Anak do kaji itu tu. Kalau kafir zimmi nak do tu pak. Nyo ada orang kafir ko nan halal kita ambil pak ketika nyo kalah dari perang itu namanya harta rampasan. Tu surah Al-Anfal tu menghalalkannya. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Ditanya orang kamu Muhammad tentang harta rampasan. Harta rampasan perang milik Allah dan Rasulnya. Itu makanya Bapak Ibu setelah turun surat Al-Anfal ini, nak lama sesudah itu meletuslah perang Uhud. Pertamanya umat Islam menang Pak. Lah diambil arah orang kafir. Kiranya orang nak mengawas. Ya ditugaskan di Nabi di puncak gunung puncak bukit Uhud tu. Turunnya ku awak kapai marabui lo harta rampasan. Alih. Nyo ambil alih oleh orang kafir. Kalah umat Islam sementara waktu itu. Nah, ibu bapa yang saya muliakan. Itu kafir zimmi jangan kamu ganggu kafir Arabi. Arabi itu orang kafir yang memerangi umat Islam. Nah, selesai kafir Pak. Yang kedua lagi. Meminit lagi. Yang kedua golongan manusia ada manusia munafik. Ibu bapa baca dalam surah An-Nisa ayat 145. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walam tajidu lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka nanti berada di neraka jahanam paling bawah, kerak-keraknya neraka jahanam, dan tidak mereka ditolong, kekal selama-lamanya. Itu orang munafik itu. Munafik yang dimaksud oleh Allah di sini adalah orang yang pura-pura beriman, sebenarnya dia tidak beriman. Pura-pura menjadi orang Islam, sebenarnya dia orang kafir. Itu nan kekal dalam neraka. Beko apa-apa ibu-ibu ada orang awak beko nak muki janji. Berjanji nyo muki pak kecil awak. Waang muki janji tu mana ndak ada tapi janjian mah. Karak-karak narakun tu anggo kecil awak. Berdosa awak pak. Ndak boleh orang Islam begitu kan. Itu bukan untuk orang Islam, itu untuk orang munafik secara akidah. So tanda orang munafik itu kan pertama kata Nabi apa bu? Idza haddasa kazba. Kalau nyo mengecek banyak dutonyo. Jadi orang Islam kalau baduto mengecek jangan dikecekan. Wang panduto kadang anggonya. Wang sok karak-karak neraka jahanam jangan anggonya. Tak boleh tu dah bu. Itu dah untuk orang Islam tu dah. Orang pura-pura masuk Islam. Itu orang munafik ni. Orang munafik banyak ya. Kata Nabi di hadis yang lain, siapa yang berat mengerjakan salat berjamaah ke masjid Isya dan subuh, hatinya sudah dihinggapi oleh penyakit munafik. Itu hati-hati bu. Isya jo subuh. Subuh ada sebanyak ikut jawab kau. InsyaAllah Ustaz. Ibu bapa yang saya muliakan, makanya bu, kalau awak berjanji jo siapapun, kecil Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Muhammad kata Allah, jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukannya besok. Jadi mengecen jadi itu berjanji orang tak boleh apa.
Ibu pai besok yo. Jadi jawab, tak boleh. Apa pai besok yo sama jawab yo Pak yo. Jadi jawab. Dilarang oleh Allah. Tu Pak. Kecil Allah Subhanahu wa taala ucapkanlah ketika berjanji insya Allah. Cuma jangan dipelesetkan. Bang peleset aja Pak. Apa alakal Pak lai kepai besok Pak dalam hati dia tak kepai dia, tapi dia sagan mengecen di hadapan orang ramai, insyaallah. Kita tanya dia Pak jadi Pak pai. Onde dak jadi dem pai donya. Bab itunya aiko lah hanya kepala anak dia nangik. Lu tadi yo angik kepala anaknya menyidik baru bu. Tu santiang baru tu namanya. Awam itu Pak berdosa. Haram hukum itu. Awak jalan tak kapai doh insya-Allah kata Tuhan doh. Insya-Allah tu 99% kita akan menepati. Baru insya-Allah Pak. Itu baca dulu kecil saja yo nak dapat berpaidonya. Bab itunya yo mengkong-kong silakan. Jadi jangan kita membawa-bawa nama Allah kepada sesuatu yang tidak baik. Itu kadang dosa tu Bu. Ada orang terangah dia Bu. Ada kawan lo namanya Pak. Kawan inyo. Si anu tu Ustaz Setiok Mengko tu ndak lupa dia dia. Lah main nak lepaknya lah nyo disusun kata ko. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kabakwa bismillah lu baca Pak. Tak boleh tu kalimat taibah tu tak boleh kepada nanda elok. Ya. Oh, yo kurang ajar nak senu tu manyo den tumbuh ajenyo. Mau jalannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kau menumbuh orang Pak. Aja bismillah lu boleh. Tak boleh. Itu yang tadi tu. Anak apa Pak manang bajudi tadi malam alhamdulillah. Dosa, 2 kali dosa. Nah, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya muliakan, tu munafik. Terakhir yang ketiga, 3 kerja tadi ya. Ada 3 golongan manusia, kafir, munafik. Munafik tu terbagi 2 loh. Munafik dari segi akidah, pura-pura Islam sebenarnya dia kafir. Tetapi yang munafik yang kedua ada sifat munafik yang diamalkan oleh orang Islam. Mengecek, bohong, berjanji, muki. Lebih-lebih orang Minang kau peleset lalu tu Pak pepatah. Janji biasa muki. Titian biasa lapuk. Tu salah tu Pak. Janji binaso kok dimungki. Siapa binaso dia? Awak binaso, orang tu binaso lah nya. Ukuran orang lah kapai tapi dek mak nanti awak lembek orang pai dia. Awak dia berjanji dia. Akhirnya nak jadi lah. Anda binaso lah. Ba binasonya. Dak percaya orang kawak Pak. Nah. Titian binaso ko lapuk, titian lapuk tu campaan. Tukar je nama baru. Kalau nak mengerojoh orang kawahnya. Ibu bapa yang saya muliakan. Terakhir, ada namanya orang fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Surah Al-Hasyr ayat 19. Orang fasik itu kata Allah, orang yang melupakan perintah dan larangan Allah. Dak nyo kerajuan yang diperintah oleh Allah, nyo lupuan dan dilarang oleh Allah. Fasik. Apa yang dicabut oleh Islam terhadap orang fasik? Orang fasik apa ibu? Orang yang mengerjakan dosa besar belum ada tanda-tanda dia taubat. Fasik. Meninggal salat dosa besar bu? Bagunjiang? Oh iya dosa kadang itu ibu. Apa itu? Bagunjiang di Ambo tak ada mana memilih-milih tu. Oh ibu-ibu Bagunjiang. Kini apa-apa banyak je Bagunjiang. Iya bu? Ya ibu tak tahu ibu tak. Jesian nak genjang. Ibu genjang rumah tak. Sampai kalau lok genjangnya lagi. Gibah. Orang fasik Bapak Ibu dicabut oleh Islam. Dia tidak boleh dipilih jadi imam. Baik imam dalam salat maupun imam di luar salat.
Jadi milih-milih apa jorong pak milih wali negari. Cari lagi sembahyang indah. Kalau indah jangan pilih. Oh imam salat kalau fasik, oh jangan, ganti imam. Wah bapak ibu-ibu, bapak siknya pak. Dulu imam, oh ya, tapi tempat lain nasi kora. Nya imam ni masjid, pi madu domba nyolo pak. Nya imam ni masjid duduk lapo, bagunjiang ada gerajonya. Fasik itu, ganti imam seperti itu. Ya, karena imam yang fasik tidak boleh dia diikuti jadi imam. Nah, itulah dua tanda. Yang kedua, orang fasik dicabut haknya oleh Islam, tidak sah jadi wali nikah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, rawahul Baihaqi wa sahahul Hakim. Tidak sah pernikahan kata Nabi kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang taat, yang tidak fasik. Itu sepakat tiga mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan wali yang fasik tidak sah menjadi wali. Kecuali Imam Hanafi mengatakan walinya dia jadi wali sah, tapi pekerjaan itu adalah haram. Ibu bapak yang saya muliakan. Jadi wapasan namboy bu. Sultan awak di rumah tu, kalau lagadi anaknya kecil kenyo oleh sultan. Kau anak lah kelas 2, lah kelas 3 SMA wah. Setahun denyo tamat kau nak kuliahnya weko. Mungkin kau dapat jodoh tentu kan nikahnya kau. Sultan lalu nyo semayang nampak dia boleh ya, semayang lalai ya. Tak sah jadi wali weko doh ya. Wali kecil sekali, 2 kali, cukup yang ketiga setan semayang lalai ya. Itu kan nyo. Ialah 2 kali sultannya tentu setan ya pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang memuliakan. Jadi itu dicabut orang fasik, tidak boleh dipilih jadi pemimpin. Yang kedua, tidak sah jadi wali nikah. Yang ketiga, tidak sah diambil jadi saksi pernikahan orang fasik. Kadang-kadang maaf, awak kok kadang-kadang kan dia pak, bangga pada aru. Asia saksi dari pihak anak daru ko bu apa? Macam lihat. Oh ya pak kau salah aja. Wah itu, nyo kepala dinas di Sumatera Barat kau aja. Oh bangga aja pak kepala dinas, pejabat tinggi. Apa foto mana cocok tu? Apa share lo tu? Oh dinikah nak ambu apa kau jadi saksinya? 3 bulan sudah nikah bu, memakai pakaian oranye apa kiranya? Tahu bu pakaian oranye itu tu? Pamaliang gadang kiranya pak ibu. Anak menyasar pak tu anak pak nikah jadi saksinya orang maliang. Kan orang maliang lah. Dia pun tak koruptor pak, orang maliang tu lah. Demikianlah pak ibu, mudah-mudahan ada manfaat. Banyak maaf ya. Pada Allah kita minta ampun kalau ada kesalahan kepada manusia, saling ya memberi maaf dan minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.